Abad 21 merupakan abad perkembangan dunia informasi digital yang begitu pesat. Tuntutan terhadap generasi muda semakin besar membuat kami, para guru, memiliki tanggung jawab besar untuk membekali peserta didik agar memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, serta keterampilan menggunakan media dan juga keterampilan dalam menggunakan informasi dan teknologi, sehingga mereka dapat bekerja dan bertahan hidup dengan menggunakan keterampilan untuk hidup mereka. Nah, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran akademik adalah hal yang mudah. Untuk itu, saya Elviera Fitri akan mencoba untuk mengembangkan life skill siswa dalam pembelajaran biologi kali ini, materi inovasi herbarium bab keanekaragaman hayati. Inilah video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviera Fitri. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan biologi di Universitas Jember. Hari ini, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya di SMA Budi Utomo, Perak, Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, untuk mulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa supaya lebih baik. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana shalli wa sallim ala Muhammad. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hari ini Bu Elvi absensi terlebih dahulu ya. Siapa ya hari ini yang tidak hadir? Ya, siapa?Ista? Oh, Ismi sedang sakit. Kalau begitu kita bersama-sama mendoakan agar Ismi diberikan kesembuhan sehingga bisa nanti beraktivitas kembali keesokan harinya bersama kita semua ya. Amin. Hari ini Bu Elvi akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Kira-kira kalian masih ingat gak? Kemarin kita belajar tentang apa sih, Nak? Keanekaragaman hayati. Iya, betul sekali. Kemarin kita telah mempelajari keanekaragaman hayati. Kalau sekarang keanekaragaman hayati tingkat jenis. Ayo, siapa yang masih ingat kalau keanekaragaman hayati tingkat jenis itu yang seperti apa? Iya, siapa ya? Oke, silakan Al-Hidayah. Keanekaragaman tingkat jenis itu macam-macam jenis atau Spesies ya? spesies, Iya. namun masih dalam satu famili atau suku. Nah, contohnya itu kayak pohon rambang, ahen, pinang, sialan, dan Oh iya, betul sekali ya. Jadi keanekaragaman hayati tingkat jenis itu berarti bermacam-macam jenis atau spesies, tapi masih dalam satu suku atau satu famili. Ya, tadi Al-Hidayah menyebutkan seperti apa, Nak? pinang. Iya, seperti pinang,
pembuatan herbarium. Nah, herbarium itu apa sih? Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang proyek pembuatan herbarium. Herbarium itu adalah awetan pada tanaman. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, jadi tujuannya herbarium itu adalah sebagai penelitian ya, bisa sebagai pengkoleksian data, digunakan untuk penelitian, bisa juga saat ini herbarium juga bisa diperjualbelikan sebagai souvenir, oleh-oleh dan cindera mata lainnya. Nah, lihat ya, silakan kalian buka buku biologinya sekarang ya nak ya. Silakan dibuka buku biologinya ya, dibuka bukunya. Nah, Bu Elvi akan membagikan LKPD-nya. Tapi ini ya, kalian dibagi kelompok terlebih dahulu ya nak ya. Oke, Bu Elvi bagi kelompoknya terlebih dahulu ya sayang ya. Kelompok 1, Afida, Agista, Alhidayah, Amalia, Amanda. Kemudian kelompok 2, Anggi, Hafsofera, Citra Logi, Nur, dan juga Laili. Silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu, tapi bangkunya tidak perlu diubah ya. Kita membentuk kelompok terlebih dahulu saja. Oke, silakan berganti tempat duduknya. Kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Pembelajarannya adalah melalui observasi lingkungan sekitar. Nanti kalian dapat mengumpulkan data ya melalui pengamatan langsung ya pada tanaman-tanaman yang kalian pilih untuk sebagai objek pembuatan herbarium. Dan nanti Belvi akan menyediakan ya media, jadi kita pakai media AI atau Artificial Intelligence, kita nanti pakai tab ya. Nah, fungsinya untuk apa? Di dalam tab itu nanti akan ada aplikasi namanya Plant-in ya. Nanti kalian dapat menyeleksi morfologi tanaman yang akan digunakan sebagai herbarium ya nak ya. Sekarang Belvi meminta kalian untuk membaca terlebih dahulu studi kasus yang ada di LKPD kalian ya. Silakan dibaca studi kasusnya. Pada museum-museum herbarium yang ada di Indonesia. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan masalahnya apa? Iya, Najwa. Masalahnya itu adalah pada samio. Silakan berdiri terlebih dahulu nak, biar lebih jelas. Masalah yang terjadi adalah pada samio, yang mana samio ini membutuhkan herbarium yang banyak, kumpulan herbarium untuk pengkoleksian data. Namun sayangnya kenapa? Herbarium yang di Indonesia kenapa ini? Ceritanya di sini Rusak. Rusaknya karena berjamur. Iya betul ya. Oke ya, betul sekali. Silakan berikan tepuk tangan ya pada kelompok 3. Nah, itu adalah masalah ya. Jadi masalahnya itu sekarang itu adalah pengumpulan data dalam bentuk herbarium itu kan sudah sering sekali dilakukan oleh museum-museum di Indonesia. Namun ternyata pada tahun 2022 bulan September lalu itu
itu banyak sekali hasil dari herbarium yang mereka buat itu ternyata berjamur dan juga dimacam rayap. Nah, hampir 80% hasil koleksiannya itu adalah berjamur. Kenapa berjamur? Kira-kira karena apa sih kalau suatu herbarium itu kok bisa berjamur? Iya, betul sekali ya Dwi ya. Karena apa? Lembab. Lembab, ya. Nah, sepertinya itu kita perlu adanya inovasi ya. Inovasi ya, kira-kira bagaimana sih caranya kita menciptakan herbarium yang baik, yang tidak berjamur. Betul. Nah, silakan sekarang kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian inovasi herbarium apa sih yang bisa kalian buat agar tidak ada lagi masalah di kemudian hari bahwa ada herbarium yang berjamur. Oke, silakan diskusikan dulu dengan kelompoknya ya. Dalam pembuatan herbarium, inovasinya seperti apa sih? Nah, kalian tentukan dulu nih ya, berdiskusi dengan kelompok untuk menjadwalkan pelaksanaan proyek kalian itu hari apa saja kira-kira. Silakan dijadwalkan terlebih dahulu. Bu Elvi beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Oke anak-anak, nah sekarang kita melakukan observasi keluar yuk. Jadi kalian bisa mencari tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah kalian. Nah, nanti kalian itu pilih tanaman tersebut untuk digunakan sebagai herbarium sesuai inovasi yang sudah kalian buat setiap kelompok. Ya nak ya, jadi sekarang Bu Elvi memberikan kalian kesempatan 15 menit untuk mengobservasi dan memilih tanaman yang akan kalian gunakan sebagai herbarium. Bisa ya? Oke, silakan mulai satu persatu dari tiap kelompok. Kelompok pertama dulu bisa keluar ya, menuju ke halaman sekolah.
sudah kembali ya dari mengobservasi tanaman di lingkungan sekolah. Sekarang silakan kalian menggunakan Just Lab kalian. Kita mulai untuk membuat herbarium. Ya betul, kita mulai untuk membuat herbarium. Silakan kalian mengenakan Just Lab kalian. Nah, kayak gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Daisnania Hoiro, perwakilan dari kelompok 1. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah tentang permasalahan dari pernyataan yang ini, LKPD. Yang pertama, dari permasalahan tersebut, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu pengoleksian data keanekaragaman hayati di Indonesia? Jawaban dari kami adalah dengan menciptakan inovasi herbarium anti jamur dan anti rayap, walaupun dalam keadaan yang lengkap. Jadi kita akan menciptakan sebuah inovasi yang bisa herbariumnya itu bisa tahan jamur dan tahan rayap. Terus
materialnya, bahan-bahannya adalah alkohol 70%, tanaman, tisu, solasi, gunting, sarung tangan, dan koran. Judul kita adalah pembuatan herbarium dengan inovasi alkohol 70%. Oke, berikan tepuk tangan ya. Membuat herbarium dengan inovasinya adalah dengan diberi alkohol 70%. Gunanya mungkin digunakan sebagai desinfektan ya. Jadi alkohol 70% digunakan sebagai desinfektan juga untuk membersihkan dari bakteri dan juga jamur, sehingga harapan dari kelompok 1 adalah nanti herbariumnya itu jadi anti jamur ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Hasana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penentuan herbarium kami. Yaitu dari permasalahan tersebut, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu pengoleksian data, yaitu kita akan membuat inovasi supaya tanaman yang ada di Indonesia itu supaya tidak bebas jamur, tidak rusak. Herbariumnya ya maksudnya. Herbariumnya tidak rusak, bebas jamur, dan tidak dimakan ayam. Kemudian kita lekatkan menggunakan buku, kita tumpuk. Dan situ beberapa hari kemudian kita buka, kemudian dipindahkan tanaman itu, kita pindahkan ke kertas HVS, lalu kita klik pink, tapi kita menggunakan mode figura. Oke, baik. Berarti kalian inovasinya dengan menggunakan apa, Cina? Kapur barus ya. Nah, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Jamnya berarti sudah habis ya. Untuk pelajaran biologi kali ini sudah selesai. Kalau begitu, nah ya pas ya. Kalau begitu saya akhiri terlebih dahulu ya pembelajaran kita pada. Kalau begitu, sekian pertemuan pada hari ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Amin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, masih semangat semua ya? Oke, karena di jam terakhir ini adalah waktunya biologi. Dan kalian masih ingat ya hari ini apa yang harus kita lakukan? Masih apa itu? Apa dia? Presentasi. Ya, kita akan melakukan presentasi herbarium. Nah, sebelum kita melakukan presentasi produk herbarium kalian seperti apa, Bu Elvi ingin mengabsen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Oh iya. 1, 2, 3. Oh, adik ya. Adik Aprilia tidak datang ya, Nak ya. Kenapa? Ada suratnya? Sakit. Oh ya, kita doakan ya semoga adik Aprilia diberikan kesembuhan. Amin. Sehingga bisa beraktivitas lagi untuk keesokan harinya. Nah, sebelum kita mulai untuk melakukan presentasi produk inovasi herbarium kalian, Bu Elvi punya nih ice breaking ya, siang-siang kayak gini biar kalian masih tetap semangat. Ayo kita main ice breaking dulu ya. Simon berkata, pegang dahi.
pegang pipi. Apakah ada kata Simon? Tidak. Oke, kalau Bu Elvi bilang Simon berkata, maka kalian harus mengikuti. Kita ulangi lagi ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Simon berkata, pegang pipi. Kamu pegang apa? Pegang pipi. Oke, kalau begitu pegang kepala. Apakah ada Simon berkata? Aduh, kamu ya agak konsentrasi ya. Kalem. Oke. Nah, satu kali lagi ya, penyegaran lagi ya. Nah, kalau Bu Elvi bilang Simon berkata, kalian harus mengikuti apa yang diucapkan Bu Elvi ya nak ya. Simon berkata, pegang hidung, pegang pipi. Apakah ada Simon berkata? Kalah ya. Oke, kalau apa yang kalah ngapain ya? Nanti aja ya, yang kalah nyanyi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok herbarium kita, yaitu tanaman bunga, tentunya bunga sepatu. Jadi dari hasil kerja kita ini termasuk berhasil karena pengeringannya tidak terjadi pada tidak tumbuh jamur pada kertas yang diganda. Kalau semisal hasil kerja kami ada yang sedikit gagal karena adanya bunga anggrek ini yang kurang kering. Jadi ini lembab. Jadi bunga anggrek ini masih belum terlalu kering, tapi sudah terlalu berburu untuk di pasar. Harusnya ini di bawah sinar matahari terlalu lama dan di buku tidak harus terlalu lama agar tidak terjadi tumbuh jamur seperti ini. Oke, yang hasil yang lain apa saja? Silakan diperlihatkan. Ada bunga melati, ada bunga cornflower, ada bunga cacing, ada bunga kertas atau bugenvil. Ini kan kalau bugenvil ini cepat kering, jadi hasilnya Bagus ya. Oke, berikan tepuk tangan terhadap inovasinya kelompok 4 ya Nak ya. Nah, kelompok 4 ini menggunakan inovasi dengan pengeringan di bawah sinar matahari ya Nak ya. Berapa jam? 5 jam. Oh, 5 jam. Oke, tapi ternyata ada satu yang gagal ya. Iya. Ya, yakni anggrek, karena ternyata anggrek itu anggrek kan termasuk dalam kategori tanaman yang dia itu menyerap kelembapan. Sehingga anggrek itu sangat basah sekali, susah untuk dikeringkan ya. Jadi kalau pakai anggrek memang harus diusahakan benar-benar kering banget ya, bahkan sampai 3 hari dulu baru dijadikan herbarium. Nah, karena sudah memiliki pengalaman ya, silakan nanti kalian kerjakan refleksi dan evaluasinya ya tentang bagaimana harusnya nanti memperbaiki herbariumnya. Berikan tepuk tangan terhadap kelompok 4, silakan boleh duduk. Kita akan mengevaluasi ya dari pengalaman proyeknya kalian. Jadi selamat, produk herbarium kalian telah selesai. Nah, apakah kalian puas terhadap produk tersebut? Kalian bisa jawab ya yes, no, atau kalian juga bisa memberikan nilai untuk produk herbariumnya 4 bintang atau 5 bintang. Kira-kira siapa yang bisa mau untuk mengungkapkan pendapatnya nih untuk evaluasinya? Kalau kelompoknya Maggie silakan berdiri untuk presentasikan evaluasi kamu gimana sayang? Jadi evaluasi kelompok kami yaitu mengembangkan produk herbarium khusus tanaman hias. Jadi bisa produk tanamannya sendiri sama. Berarti nantinya pengembangannya itu nanti untuk membuat tanaman hias. Oke, berikan tepuk tangan terhadap kelompok 3. Nah, sekarang nih Bu Elvi ingin kita dari pembelajaran tadi kira-kira menyenangkan nggak sih ya? Siapa yang senang terhadap pembelajaran tadi yang menggunakan media AI kita plan in?
Oke, kira-kira kenapa alasannya? Ayo, silakan Alida ya, silakan kamu jawab. Kenapa alasannya? Kamu suka nggak pembelajaran hari ini? Ya. Berdiri dong. Gimana? Kenapa? Soalnya dari situ kita bisa mengerti ternyata mengawetkan tanaman itu nggak hanya menggunakan satu inovasi aja, banyak ternyata dengan pakai silikagel, pakai manual pun juga bisa dengan cahaya matahari. Jadi tanpa kita membeli alkohol, dengan matahari langsung pun juga bisa gitu. Oke, kalau pembelajaran tadi kira-kira menyenangkan nggak? Ya, sangat menyenangkan. Kamu suka nggak proyek pembuatan sesuatu kayak gitu kalau Iya. untuk pelajaran biologi? Iya, Bu. Iya, apa daripada tugas enak mana? Ulangan. Oh, ya, enak pembelajaran proyek ya. Oke, nah sekarang ya, alhamdulillah jazakallah khairan. Terima kasih, berikan tepuk tangan ya pada Jaya ya. Nah, jangan lupa ya, untuk pertemuan kita minggu depan adalah, kalau hari ini adalah keanekaragaman hayati, pertemuan kita minggu depan adalah materi virus ya. Nah, amal soleh kalian dimohon untuk membawa buku dan juga tugas yang terkait dengan dan informasi dan tugas terkait dengan virus ya nak ya. Oke, jangan lupa ya bawa materi selanjutnya apa tadi? Virus. Oke, kalau begitu sekian pertemuan pada siang hari ini. Welfi akhiri, alhamdulillah jazakillahu khairan. Semoga Allah paling manfaat, lancar dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.